Jogja di malam hari selalu punya suasana yang berbeda. Lampu-lampu jalanan berpendar temaram, udara malam terasa lebih sejuk, dan jalanan yang biasanya ramai kini berubah lengang. Tapi ada hal lain tentang malam, sesuatu yang hanya bisa dirasakan saat kamu sendirian di tengah sepinya jalan. Aku adalah seorang pekerja biasa. Rutinitasku tak jauh dari kantor, pulang malam, lalu tidur untuk mengulang siklus yang sama. Setiap malam, aku melewati rute yang sudah kuhafal luar kepala, melewati peternakan UGM, kemudian sampai di persimpangan dengan patung di tengahnya. Patung itu selalu ada di sana, berdiri diam, menjadi saksi bisu kendaraan yang lalu lalang. Aku tak pernah benar-benar memperhatikannya. Sampai malam itu, pulang lebih larut dari biasanya, aku mengendarai motor dengan kecepatan sedang, melintasi jalanan sepi yang hanya diterangi lampu jalan yang mulai meredup. Saat mendekati persimpangan itu, aku mengurangi kecepatan seperti biasa. Aku menoleh ke kiri dan kanan, memastikan jalanan aman sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Patung di tengah persimpangan biasanya menghadap ke arah lain. Tapi malam ini, aku bisa melihatnya langsung menghadap ke arahku. Aku menelan ludah. Mungkin aku salah ingat. Atau mungkin aku terlalu capek? Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan, berpikir itu hanyalah hal sepele yang dipermainkan oleh pikiranku yang lelah. Aku sampai di rumah dengan selamat, meletakkan tas, mencuci muka, lalu merebahkan diri di kasur. Biasanya, setelah hari yang melelahkan, aku langsung terlelap. Tapi kali ini, aku terjaga. Pikiran tentang patung itu terus menghantui. Rasanya seolah aku belum benar-benar meninggalkannya di persimpangan tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, membalikkan badan, mencoba mencari posisi nyaman. Tapi begitu aku menoleh ke sudut kamar, jantungku berhenti sejenak. Di sana, berdiri sesuatu. Siluetnya samar dalam gelap, tapi aku bisa merasakannya, patung itu. Tidak mungkin. Aku mencoba meyakinkan diri, berkedip beberapa kali. Tapi sosok itu tetap ada di sana, berdiri kaku, dengan kepala sedikit miring seperti sedang memperhatikanku. Aku menutup mata erat-erat. Ini mimpi. Aku pasti hanya terlalu lelah. Tapi saat aku membuka mata lagi, sosok itu lebih dekat. Dada terasa sesak. Nafasku tercekat. Aku ingin bergerak, ingin lari, tapi tubuhku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekanku di tempat tidur. Aku hanya bisa menatap saat sosok itu semakin mendekat. Dan tepat di sebelahku, di antara gelapnya kamar, aku mendengar sesuatu. Suara pelan, serak, hampir seperti bisikan. Kamu melihatku, kan? Malam itu akhirnya aku berhasil memejamkan mata,
meskipun tidurku tidak benar-benar nyenyak. Aku terbangun beberapa kali, gelisah, merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tapi begitu pagi datang, semuanya terasa seperti mimpi buruk semata. Hari itu aku bekerja seperti biasa, berusaha mengabaikan kejadian semalam, menyibukkan diri dengan tugas-tugas kantor. Rasanya seperti hari-hari sebelumnya, normal, tidak ada yang aneh. Saat pulang, aku kembali melewati persimpangan itu, tapi kali ini tidak terlalu larut. Ada sedikit keraguan dalam hatiku, tapi aku menepisnya. Aku ingin membuktikan sesuatu. Aku memperlambat laju motor, menatap patung di tengah persimpangan. Dan benar saja, patung itu tidak menghadap ke arahku. Jadi semalam, aku menggigit bibir, merasa tubuhku sedikit merinding. Itu bukan ilusi. Aku tidak salah lihat. Patung itu memang menghadap ke arahku semalam. Aku menelan ludah, lalu menarik gas, mempercepat langkah pulang. Aku hanya ingin sampai di rumah, mandi, lalu tidur nyenyak tanpa harus memikirkan hal-hal aneh lagi. Dan malam itu, aku benar-benar tidur dengan tenang. Tidak ada gangguan. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara aneh. Hingga aku terbangun keesokan paginya. Aku mengerjapkan mata, menarik napas panjang, mencoba mengusir kantuk. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah tirai. Aku menggerakkan tubuh, bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Tapi begitu aku menoleh ke samping, jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Di sana, tepat di samping tempat tidurku, patung itu. Aku terhentak ke belakang, tubuhku bergetar hebat. Nafasku memburu, mataku tak bisa berpaling dari sosok dingin yang kini berdiri di sebelahku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku berusaha memahami apa yang terjadi. Ini tidak masuk akal. Patung itu seharusnya tetap berada di persimpangan. Aku pasti masih bermimpi. Ya, pasti mimpi. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Bau khas batu yang lembab. Dingin yang menyelimuti sekitarnya. Dan sebelum aku bisa melakukan apapun, lehernya bergerak. Perlahan. Beralih dari posisi semula, menghadap langsung ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Dalam keheningan yang mematikan itu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, serak, dan dalam. Kamu melihatku lagi.